Oke, kita lihat ya. Soal nomor 1, diberikan trapesium ABCD dengan AC sejajar BC. Jika AC tegak lurus CD. AC adalah garis bagi. Ini kayaknya ada salah ketik ini, ya. Soal ini ada salah ketik. Makanya pasti agak bingung ketika melihat apa solusinya kan. Nah, coba kita gambar dulu nih, kita gambar trapesium ABCD. Trapesium ABCD. Di sini AD sejajar BC. AD sejajar BC, coba tarik ya. Nah, ini misalkan adalah ya seperti ini. Jadi katanya misalkan ABCD keliling kan? Iya. Antara menamakannya ABCD keliling. Di sini AD sejajar BC. Berarti di sini B-nya lah kira-kira. Karena ada AD, berarti kan ABC. Nah, di sini B-nya, di sini C-nya, gitulah kira-kira. Nah, di sini AC tegak lurus CD. Mungkin nggak kira-kira kalau dari gambar ini? AC, CD. Oh, masih mungkin ya. Oke. Nah, kita gambar dulu garis AB. Oh, ini kali ya. Oke. AC di AC. Oke, ini AC tegak lurus CD. Oh, masih mungkin. Ini siku-siku. Gitu. Tadi AD sejajar DC. Kalau sejajar, simbolnya dia panah-panah gini boleh. Sejajar. Sudut BAD, BAD. Nah, AC itu garis bagi. Apa arti garis bagi? Nih, garis bagi. Ya, garis bagi itu dia membagi menjadi dua sudut yang sama, itu aja. Dua sudut yang sama besar. Yang sama besar. Nah, jadi kalau kita misalkan ini adalah alfa, ya, di sini juga alfa gitu. Paham ya? Ini garis bagi. Garis baginya itu AC gitu. Ya, garis bagi itu adalah garis yang membagi menjadi dua sudut yang sama besar. Ya. Oke. Nah, sekarang luas. ABCD 42. Simbol luas itu seperti ini nih. Nah, ini luas. ABCD gitu ya. 42. ABCD 42. Ditanya adalah luas segitiga ACD. ACD. Luas ACD gitu ya, sama dengan berapa? Nah, jadi begini. Kan di dalam soal ini belum ada panjang sisi yang diketahui kan? Gitu ya? Ya, Pak. Nah, jadi kalau belum ada panjang sisi yang diketahui, ya itu biasanya kita menggunakan permisalan. Gitu, itu konsepnya. Misalkan. Nah, kira-kira yang mana mau dimisalkan? Gitu. Ya, misalkan, misalnya BC. Apa X? Nah, ini X. Oke. Nah, sekarang kalau dia luas trapesium kan ada
jumlah sisi yang sejajar ya. Nih, Iya. AD dan BC dikali tingginya nggak ada. Nah, kita mau fokus ke AD. AD panjang sisinya belum ada. Nah, sekarang begini. Coba kita tarik garis bantu dari B sejajar CD. Nah, ini kan siku-siku. Jadi kita butuh garis bantu dari B ke sini, ya. Oke. Ini nggak tegak lurus ya, harusnya seperti ini nih tegak lurus. Coba kita biar lebih sesuai. Ini kan kurang siku-siku nih. Sekarang kita tarik tadi ini tegak lurus. Ini tegak lurus seperti ini kan. Kita panjangkan lagi. Nah, inilah si titik apa tadi D ya. Nah, kalau ini kan kalau saya nampak kan. Nah, sekarang kita tarik garis B apa di sini ya. Ini kan tadi A B C D E misalnya E. Nah, jadi kita buat keterangan tarik garis BE ya. BE itu sejajar CD. Nah, tentunya kalau dia sejajar, tentu dia di sini sudutnya sama dengan di sini kan? Iya, Pak. Itu sama, ini sejajar. Buat sejajar lagi dengan itu. Jadi kalau ada garis yang sejajar, dua garis yang sejajar ini, kita tarik ada garis di tengahnya, tentunya di sini sudutnya sama. Namanya sudut apa? Sudut yang sehadap, menghadap arah yang sama. Nah, oke, tentunya karena ini sejajar, jelas ya, maka panjang BC sama dengan panjang ED gitu. Kan sejajar dia. Ingat kalau di bidang datar itu apa namanya? Jajar genjang. Nah, jajar genjang itu kan dia seperti ini nih kan? Iya. Itu dia sama. Jadi sama dengan ED itu sama dengan X. Nah, jadi kita langsung dapat sini X panjangnya. Gitu. Ya, paham sampai di sini kenapa panjang ED adalah X? Paham. Paham ya? Apa tadi alasan? Sejajar sama BC. Iya, karena dia BE-nya sejajar CD. Oke, sekarang coba perhatikan segitiga ini nih. Ini nggak ada titiknya, anggap aja sini F. Nah, ini AFE dengan ABF. Tentu ini juga kalau ditarik nih siku-siku, ini juga pasti siku-siku. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari dua segitiga ini? Antara segitiga ABF dan AEF. Dari gambar itu. Ingat kongruen di SMP. Ya, kalau kongruen itu dia ada dua sudut, ya, sususi, dua sudut dan sisi yang sama. Maka kedua segitiga adalah kongruen. Nah, jadi di sini kan kelihatan nih, sudutnya ini tadi garis bagi, ya, sama. Ini sudutnya sama. Ini juga sama, siku-siku kan? Ada sisi lagi yang sama AF. Kenapa sama AF? Karena AF berhimpit ya dari gambar ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan segitiga ABF kongruen. Nah, ini simbol kongruen dengan segitiga AEF. Karena berlaku apa tadi? Susisu lah ya. Su. Dia kalau yang dia kongruen, ya ini simbol kongruen. Kongruen itu dia sama bentuk sama besar. Jadi yang pertama susisu ya, artinya ada dua sudut yang sama, satu sisi yang sama, atau sisisu gitu ya, dua sisi yang sama satu sudut. Satu lagi sisi. Nah, itu ada tiga ya. Nah, ini di SMP sebenarnya. Jadi kalau ini berlaku kalau dari gambar
ini su, si, su ini ya. Sudut ini sama, sisinya AF sama sudut siku-siku ini. Nah, karena kongruen artinya ya panjang AB sama dengan AE kan? Gitu ya. Ya. Nah, akibatnya, jadi kita berperangan. Akibatnya panjang AB sama dengan panjang AE. Oke, nah sekarang AB ini berapa dari gambar ini? Nah, di sini kita butuh bantuan sudut yang berseberangan. Nah, itu dia. Berapa besar sudut yang di sini? Nah, coba dari gambar ini. Sudut berseberangan ini. Sama nggak sudut kalau berseberangan? Dua sisi sejajar. Sama ini karena ini sama ya. Jadi sudut ACB sama dengan ACB sama dengan sudut BAC ya. Alfa. Namanya tadi sudut berseberangan. 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 Oke, ini dia. Jadi langsung aja di sini tulis alfa. Nah, perhatikan segitiga ABC. Segitiga apa nih ABC dari gambar ini? Kalau sudut ini sama. Segitiga kalau dia sudutnya di kaki sama, maka panjang kakinya sama nggak? Sama. Sama. Nah, akibatnya ya. Akibatnya AB sama dengan BC sama dengan X karena sudutnya sama gitu. Karena segitiga tadi ABC sama kaki ya. Sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena dia sudutnya sama. Berarti kalau dia BC itu tadi X, AB juga X. Sehingga tadi kita berlaku ya karena tadi kongruen AB sama dengan AE. Berarti panjang AE sama dengan X juga. Ini X juga. Teman-teman. X. Gampang. Ya, tinggal kita masukkan rumus ini, luas trapesium. Masukkan rumus luas trapesium. Tingginya kan nggak ada nih. Kita tulis aja sendiri tingginya. Tingginya itu di sini lah. Di sini bisa juga tinggi atau di sini juga bisa tinggi. Yang penting tinggi itu tegak lurus dengan alas. Nah, ini misalnya tingginya. Nah, ini tingginya, T. Tegak lurus. Lurus. Nah, oke. Luas ABCD itu adalah gimana dari gambar ini? Luas trapesium. Setengah kali jumlah sisi yang sejajar kan? Berarti setengah dikali jumlah sisi sejajar adalah BC tambah AD ya. BC tambah AD. Dikali tinggi, tingginya T. Itu yang sama dengan 42. Nah, BC tambah AD langsung aja nih. BC kan X. AD itu berapa AD? 2X. Berarti X tambah 2X. X tambah 2X. 3X kan? Berarti setengah dikali 3X kali T itu sama dengan 42. Nah, ini kita 42 kan bisa dibagi 3. 42 bagi 3 berapa? Bagi 3.
Berarti XT, ya dari gambar ini, XT sama dengan 2 kali 14, 28. Itu XT, ya, 28. Nah, sekarang yang ditanya, luas segitiga ACD, ACD. ACD, ya, jadi luas ACD. Itu kan luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Alas kali tinggi per 2. 2 ya. Atau setengah kali alas. Alasnya 2X kan? Ini alas 2X, tingginya T. Nah, kalau dicoret setengah dengan 2 coret. Berarti kan luasnya adalah XT. Iya. Nah, karena 2-nya bisa dicoret nih sama ini. Berarti luasnya sama dengan XT. Sama dengan XT udah kita hitung, 28. Selesai. Maka jawabannya adalah 28. Ya. Gimana? Nomor 1 ini. Ini soal olimpiade seperti ini. Tempat dulu. Ada pertanyaan di sini? Enggak. Ada, enggak ada? Tidak ada. Apa itu pertanyaan? Enggak, tidak ada. Tidak ada ya? Enggak ada. Oke. Tempat dulu. Ya. Ini bisa langsung di apa, di foto di apa komputernya nih? Udah di foto, Pak. Udah ya. Nah, sekarang Bapak kasih yang mirip seperti ini. Ya, ada soal yang mirip seperti ini. Dia konsepnya mirip seperti ini. Kalau dipaham harusnya bisa dikerjakan menggunakan konsep persebangunan seperti ini. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya. Pokoknya kalau geometri tahap awal itu kita bisa menggambar dulu dari soal cerita. Nah ini soalnya sebentar di copy dulu. Ada pilihan berganda kalau ini. Copy. Silakan. Udah ada gambarnya, enak ini. Silakan dikerjakan. Hasilnya nanti difoto seberapa dikerjakan, kirim ke WA. Udah disimpan nomor WA Bapak kan? Belum, nanti tanya Mama. Coba Ini sekarang atau gimana, Pak, kerjanya sekarang? Ya, sekarang aja langsung. Berapa nomor WA-nya Bapak simpen lah. Biar Bapak kirim. 08 11 berapa? 08 11 11
67 00 887. 8-nya 2 kali, Pak. 0811 67 00 887 ya. Iya. Ada kertas HPS itu kan, kertas HPS atau buku tulis. Nah, ada penggaris, kalau perlu pakai penggaris bisa. Langkah pertama ini udah ada gambarnya sih, ya. Pada gambar di bawah titik P dan Q berada pada sisi BC. Sedangkan titik M adalah titik tengah AB. Titik tengah. Jadi kalau titik tengah itu panjangnya ini sama. Gitu ya. Jika BQ sama dengan 9. Nah, ya ada. Ini enak nih dari gambarnya. AC 20. AB 32. AB 32. PM tegak lurus MQ akan mirip. Ada kemiripan dengan soal tadi. Maka keliling segitiga ABC. Ya, silakan. Jadi garis apa namanya? Kalau soal kayak gini, ya, buat garis bantu. Garis bantunya gini. Tarik garis sejajar aja BC dari A. Nah, itu sangat membantu. Nanti dari A tarik sejajar. Ya. Sejajar yang bawah ini sejajar sama yang bawah ini. Baru perpanjanglah ini PM sama QM. Silakan coba. Garis PM perpanjang ke atas, PM juga perpanjang, nanti kelihatan itu ada yang sebangun gitu. Atau kongruen. Udah digambar? Berarti BM sama MA sama? Bukan ke MA, perpanjangnya. Perpanjang ke atas. PM ke M apalah misalnya. Bebas, buat aja titik baru apa namanya. Bukan ke MA. MA kan sama dengan BM. Ini PM diluruskan ke atas. Ini misalnya apa ini? A, B, C, D nggak ada ya? D, misalnya ini D. Baru IM tarik ke atas. Nah, ini tarik lagi ke atas, perpanjangnya gitu, perpanjangnya. Perpanjangnya. Kan kelihatan jadinya seperti ini. Mudah dikerjakan. Misalnya titik ini adalah E. Jadi kita mencari PX kan? PQ. Nah, coba dilanjutkan, dipikirkan gimana? Berarti PQ sama ED sama? PQ sama ED sama.
Alasannya apa? Sama. Berseberangan atau apa? Alasannya sama, ya dia berseberangan ya antara sudut ini PQM sama MED. Ini sama ya, kalau ini alfa juga alfa. Oke. Ya, karena ini sama nih. BM sama dengan MA kan? Iya. BM sama dengan MA. Berarti panjang PM, ya, maka PM sama dengan MD kan gitu. PM MD. Ini sama juga. Nah, sama. Ini juga sama ya. Kongruen jadinya karena kan sama semua panjang. Misalkan panjang PQ sama dengan X. Ini PQ X. ED sama dengan PQ kan dari gambar itu. Sama dengan ya, segitiga PMQ itu kongruen dengan segitiga yang atas. DEM. Nah, sehingga ED sama dengan ini X, X juga. Oke. Terus apa hubungannya mencari X kan begitu masalahnya. Ini aja nih, coba tarik lagi garis bantu. D ke Q. Berapa panjang DA dari gambar ini? 9. Kenapa alasannya 9? Karena tadi kita tariknya sejajar. D sejajar dengan ini. Berarti ini 20. Ini 9, berarti ini 9 juga. Gitu kan. Nah, lalu mana lagi dia? Nah, ini coba dilihat segitiga. Coba perhatikan segitiga PQD. Nah, coba. Segitiga PQD. Nah, coba segitiga apa tuh? Berarti Pak PD-nya 20 juga? Apa enggak? Yang mana? PD. PD 20. Alasannya apa PD 20? Itu segitiga sama kaki apa Pak? Tahu dah Pak. Sama kaki. Ya, sama kaki. Kenapa? Ini bukan PD-nya, justru PQ. Oh. Ini kan siku-siku nih. Berarti ini kan siku-siku. Ini siku-siku. Nah. Berarti MQ kan garis tinggi membagi dua bagian sama. Itu adalah segitiga sama kaki. Segitiga. Berarti PQ sama DQ. Iya, DQ itu sama kaki. PQ sama dengan DQ ya, sama dengan X. Berarti X sama dengan 20. Selesai. Ini udah ya. Karena dia di sini kan siku-siku. Ya, garis tingginya siku-siku dengan alas, tetapi alasnya membagi dua bagian yang sama panjang. Ya, tentu segitiganya adalah sama kaki. Ya, jadi segitiga sama kaki. Alasannya ada tadi ya. Karena tadi apa? Karena garis tingginya yaitu QM ya membagi alas PQ
menjadi dua bagian sama panjang gitu ya. Maka segitiganya sama kaki, itu alasannya. Ya, bukan PD sama dengan KID, bukan, tapi yang sini PQ dengan KID atau DQ gitu. Nah, ini kan dia ada garis tinggi. Ini kan inilah membantu tadi yang siku-siku tadi. Soalnya kan ada dijelaskan PM adalah siku-siku kan begitu. Mana PM? Nah, digambar tadi kan. Udah, sehingga udah selesai lah. Yang ditanyakan keliling. Berapa keliling segitiga AB? Tambahkan aja. Tambah 20. 32 tambah 20 tambah ini berapa nih? 38 gitu aja. Ya, 32. 32 tambah 38 aja ada 70. 70 tambah 20 90 jawabannya gitu. Gitu ya, geometri seperti ini soalnya. Oke, paham nggak ini yang nomor 16 ini? Ya gitu sih, memang kalau geometri itu Kurang paham sebenarnya karena yang tarik-tarik garis itu sih Pak. ya, memang dia salah satu trik menjawab soal-soal geometri itu kita menarik, ada buat garis bantu gitu. Kalau nggak dibuat garis bantu kadang susah kita menjawabnya gitu. Jadi untuk apa dibuat garis bantu? Untuk mencari mana yang sebangun, mana yang kongruen. Ya. Nah, jadi kan kita buat garis-garis bantu tadi, ternyata ada yang kongruen gitu, garis-garis bantu ini. Nah, sehingga bisa membantu. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat lagi kemarin soalnya. Bentar ya. Aneh. Nomor 17 sudah. Nomor 11 mutlak. Nah, ini juga aljabar nih. Ini soal-soal yang disajikan lumayan juga sih menurut Bapak. Nanti 20 soal juga gimana Pak? Iya, 20 soal nanti. 20 soal juga ya? Soalnya kemarin simulasi biologi mereka 80 soal. Ya, kalau biologi 80 karena kan biologi nggak ada hitungan. Teori. Iya. Oke. Sekarang nomor 11 ya. Lihat, tahu nggak simbol yang ini apa artinya? Tahu? Simbol ini tahu nggak? Pernah dengar? Lihat nggak sebelumnya? Pernah Pak, tapi nggak tahu. Pernah lihat? Pernah. Pernah ya.
Pause share dulu, pause share. Udah. Udah. Kelihatan nih kan? Kelihatan. Nah, jadi gini. Itu simbol yang seperti ini nih. Ini floor. Bacanya floor. X. Apa di floor? Lantai kan gitu ya. Floor lantai. Kalau diartikan ini floor bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Bingung kalau lihat definisi ini. Bilangan bulat yang lebih kecil dari X. Bilangan bulat terbesar, dia udah terbesar, tapi lebih kecil dari X. Iya. Bingung kan? Iya. Nah, gini, Bapak kasih contoh lah. Floor 3,7. Kira-kira jawabannya berapa? Besar yang lebih kecil dari X. Atau Dia harus bilangan bulat jawabannya. Kira-kira berapa itu kalau bilangan bulat? Kalau kita buat garis bilangan, ya. Bilangan bulatnya sekitaran ini berapa di bawahnya? 3 kan? Ini 4 gitu kan? Dan seterusnya kan kalau buat bilangan. 3,7 itu anggap di sini lah 3,7. Jadi bilangan bulat terbesar tapi yang lebih kecil dari X. Sekarang mana dia lebih kecil dari 3,7? Yang lebih kecil dari 3,7. Kan bisa aja 2. Di sini 2 kan. Bisa aja 1 kan. Nah, jadi bilangan bulat yang lebih kecil dari X. X-nya kan 3,7. Bilangan bulat yang lebih kecil itu bisa 3, bisa 2, bisa 1. Dan sekarang yang terbesar, mana yang terbesar? besar 4. Yang lebih besar maksudnya bilangan bulat yang lebih kecil dari X tapi yang paling besar. Iya, yang paling besar. Yang mana? 3. Nah, itu dia selesai. Gampang kan? Cuman pembulatan ke bawah. Paham? Paham. Nah, kalau floor 5,2 berapa? Nah. Berapa? 5. 5, ya kan? Nah, floor 9,9 berapa? 9. Berapa? 9. 9. Nah, floor min 5,1 berapa? 5. Salah. Lihat. Nah, ini salah kalau minus. Lihat, kita gambar lagi ya. Berdasarkan gambarkan garis bilangan. Minus 5-nya di sini. Di sini kan minus 6 kan? Iya. Min 5,1 kan berarti di antara di sini. Anggaplah di sini lah min 5,1. Lihat dari gambar ini. Mana dia bilangan bulat yang lebih kecil dari minus 5,1? Minus 6, bukan minus 5 kan? Karena minus 5 itu lebih besar dari min 5,1 kan? Iya. Nah, jadi jawabannya adalah kalau dia
minus 5, ya ini justru min 6. Paham ya? Oke, nah sekarang ini ya. Katanya kan N dikurang K dikali floor N per K sama dengan 0. Nah, kira-kira diapain dulu nih? Biar enak. Oh, ada keterangan lagi di sini tambahan. Bilangan asli terkecil N sehingga persamaan ini terpenuhi untuk setiap itu apa artinya setiap? Semua ya, semua K. Nah, jadi N bilangan asli terkecil ya. Memenuhi setiap atau semua sama ya, setiap K dimulai dari 1, 2 seterusnya sampai 10 gitu. Nah, silakan dicoba dulu, coba gimana? N-nya berapa? Atau K-nya berapa? Atau apa dulu mau dilakukan kira-kira dari persamaan itu biar kita? Nggak tahu apa, Bingung ya. Oke, ini aja. Ini namanya kreatif, kreatif ya. Jadi coba ini ya, yang minus ini pindahkan ke ruas kanan. Berarti kan menjadi N sama dengan K dikali floor N per K. Itu enggak? Ini semua pindahin ke sini. betul. Oke. Nah, kira-kira mau diapain lagi biar enak kita memandang persamaannya, melihat persamaan. Mau diapain lagi? Mana biar enak? Nggak tahu juga. K-nya pindahin ke sebelah kiri. K-nya? Pindahin ke sebelah kiri. Sehingga N per K sama dengan floor N per K. Ya kan? Enak nih, kan? Sama kan? Iya. Nah, sekarang coba. Tapi K-nya itu berlaku 0 sampai 10 saja ya. Mau N berapa? Bebas, pilih. Asalkan N bilangan asli terkecil. Berapa kira-kira jawabannya? Diuji aja. Berapa N-nya? Mau berapa N-nya? Mau berapa N-nya? 1, boleh. Nah, ya, kita ambil ya. Misal N sama dengan 1. K-nya, nah di sini K-nya itu harus memenuhi semua bilangan K 0 sampai 1 sampai 10. K-nya mau berapa dulu kita uji? Mau berapa? K-nya mau berapa angkanya yang enak? 1. Oke, boleh 1. Berarti persamaan ini menjadi 1 per 1 sama dengan floor 1. Nah, berarti 1 per 1 kan 1. 1 sama dengan, ini floor 1 berapa? Ya, tetap 1 kan? Ya, kalau bilangan bulat tetap itu sendiri. Berarti ini masih memenuhi ya. Memenuhi yang ini ya. Nah, sekarang ini N-nya 1, K-nya 1. Sekarang N-nya 1 ganti K-nya 2, harus memenuhi. Berarti berapa di sini kalau diganti K-nya 2? N-nya tetap 1. 1 per 2. Sama dengan ini floor per 2. Berarti 1 per 2 sama dengan floor. Buat aja ke desimal lah. Kita kan enaknya ke desimal, pecahan desimal. Berapa pecahan desimalnya? 0,5. Berapa floor 0,5?
Nol. Nol. Apakah setengah sama dengan 0? Tidak. Tidak, berarti tidak memenuhi TN. Berarti untuk N sama dengan 1 tidak memenuhi. Ya. Paham maksud? Paham. Oke, berarti nah, jadi hanya harus dicoba semua coba. sama Iya. N-nya. Iya, betul. Nah, sekarang coba kamu tulis aja nggak apa-apa buat kreasinya sendiri. Mau pilih N-nya berapa, K-nya harus memenuhi semua dari 1 sampai 10. Gitu. Coba mau N berapa misalnya. Coba. Nah, tadi kan 1. Nah, sekarang coba pilih, lakukan cara seperti ini. Paham maksud Bapak? Paham. Nah, silahkan. Mau N berapa, pokoknya pilih aja. Boleh N-nya di antara sini atau di atas sini. Coba uji aja, 2 aja. Harus memenuhi. Kalau udah 1 tidak memenuhi, pasti salah. Maka coba dibuat analisanya. Kira-kira N itu harus apa ya? Gitu. Silahkan dicatat dulu. Nanti hasilnya difoto ke Bapak, biar Bapak koreksi. Ya, satu-satu aja N-nya berapa gitu. Mau berapa, nanti diuji. Silakan. Tadi nomor WA Bapak udah Bapak kirim tuh. Udah, Pak. Nah, silakan, coba dulu. Aduh. Kalau N-nya 0 nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh lah N-nya 0. Kan N-nya bilangan asli. Oh iya ya. Memang sih pertanyaannya terkecil. Nggak boleh. Coba dulu uji. Tulis saja apa-apa. Bapak mau lihat. Bilangan asli berarti nggak minus kan, Pak? Nggak minus. 1 udah kan, N1. Jangan 1 lagi, yang lain kan ya. Iya. Nah, kalau floornya 3 berarti 2. Berapa? N-nya berapa dipilih N? Misalnya N-nya 2, berarti floornya dari 2 kan? N-nya 2, boleh. Terus K-nya? K-nya 2, K-nya 1. Udah sama nggak? Sama di sini. Berarti kan 2 sama dengan floor 2. Floor 2 itu 1. Ya, 2 per 2, 1 ya, 2 per 2. Sekarang uji lagi K-nya. N-nya 2, K-nya 4. Maksudnya floor dari 2 itu berapa? Ya 2, tetap 2 kalau bilangan bulat. 2 kan? Iya 2. Berarti 2 itu 2 per 2. Dengan 2 per 2. 2 1. 2 1 berarti 1 1. 2 per 1 sama dengan 10 per 1.
N sama K-nya harus sama ya, Pak? Enggak mesti sama. Kalau misalnya N bukan itu, maksudnya hasil akhirnya. Iya, betul. Hasil akhirnya harus sama. Harus sama. Iya, harus sama. Aduh. Tadi N-nya dipilih berapa N-nya? 2. 2. K-nya? K-nya 1 masih cocok. K-nya 1 sih cocok. Oke. Terus K-nya 2 masih cocok. Jadinya 1 sama dengan 2, Pak. 1 sama dengan 2 nggak cocok berarti kan, Pak? Kalau untuk K-nya berapa? Kalau N-nya 2, K-nya 2. Kan 2 per 2 berapa? 1. Sama dengan floor. 2 per 2. Floornya 2. 2 kan? 2 per 2. 1 juga. Cocok lah masih. 1. Kalau N-nya 2, K-nya 3. Nah. N-nya 2, K-nya 3. Nah, itu gimana? N-nya 2. N-nya 2. K-nya 3 kan 2 per 3. 2 per 3 sama dengan floor 2 per 3 gitu kan? Iya. 2 per 3 berapa emangnya? 0, berapa? 0,20 per 3. 66666 lah ya. 67 ya. Sama dengan floor 0,67. Berapa floor 0,67? 0,67. 0. Jadi untuk N2K3 0,67 katanya sama dengan 0. Benar nggak? Benar. Mana? Tidak. Tidak salah dong. Kan beda ruas kiri dan ruas kanan. Ini salah. Berarti ini tidak memenuhi gitu. Harus sama hasilnya ruas kiri ruas kanan. Walaupun koma juga harus sama. Iya, harus sama hasil akhirnya. Oke, jadi salah. Oke. Jadi gini nih kesimpulannya nih, ya. Kesimpulannya gini. Kesimpulannya, ya. Kesimpulannya, K itu harus N ya, N itu harus bisa dibagi oleh semua nilai K, betul nggak? Biar dia sama. Iya kan? Iya. Nah, jadi ini dia. Kita tulis kesimpulan di sini. Jadi kesimpulannya supaya bisa sama, ya. N harus habis dibagi oleh semua K. Betul ya? Semua K 0 sampai 10 kan? Kenapa? Karena kalau N habis dibagi oleh semua K, tentu nilai yang ini kan bulat. Sebelah ruas kiri bulat. Kanan pun juga bulat. Berarti kalau bilangan bulat dengan bilangan bulat pasti sama kan? Ya.
Berarti N adalah KPK. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Udah. Nah, silakan cari KPK-nya. Itu kesimpulannya. Silakan dicari KPK-nya. Kalau KPK kan kita buat faktor primanya ya. Ini berarti faktor prima 1. 1, 2, pangkat 1 ya. 3. Nah, 4 ganti menjadi 2 pangkat 2. 5, 5 pangkat 1. 6 ganti 2 kali 3. 7, 8, 2 pangkat 3. 9, 3 pangkat 2. 10 bisa 2 kali 5. Nah, ingat kalau KPK, kalau ada yang sama, ambil pangkat yang paling apa? Paling besar. Ya, paling besar. Jadi KPK-nya langsung aja. 1 tulis. 2 pilih yang pangkatnya paling besar. Jangan. 3. Ini pangkat 3. Nah, lanjut. Nah, silakan coba. Selesai. Dari mana 315? Kalau dikali semua? Siapa aja yang dikali? 1 kali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Ini 8. Ini 8 kali 9 kali 5 kali 7. 8 kali 9 berapa? 72 kali 35. Nah, kecil kali angkanya, nggak mungkin. Kecil banget. Tuh, makanya 35, 36. 3 kali 2, 6, 7, 21. 25, 20 ya? Iya, hasilnya adalah 2.520. Nah, ini ya. Kalau nggak percaya, coba kita buktikan. Inilah terkecil ini. Ini adalah N terkecil. Harusnya kalau terkecil, aturan 1, 2, 3 ini ribuan. Nah, kita uji, coba ke sini. Ya, kita uji ya. Ya. N-nya 2.520. Dibagi dengan K. Nah, K-nya mau berapa? Bebas pilih di antara 1 sampai 10. Mau berapa misalnya? 3. Apakah sama dengan floor 2.520 bagi 3? Nah, coba bagikan ini berapa hasilnya? 800
840. 800. Ya, 8 plus 12. 840. Sama dengan ini floor, ini sama kan? 840. Nah, berapa floor 840? 840. Nah, sama kan? Terbukti kan, udah jelas kan? Orang dia bulat hasilnya. Kalau dia udah pecahan kayak gini, nggak pasti nggak sama. Maka dia N itu adalah harus habis oleh semua K. Jadi N itu KPK-nya. KPK dari 1 sampai 10. Terbukti, ini benar kan? Terbukti. Tuh, nomor 11. Kayak ginilah soal Olimpiade. Nggak bisa sebentar, teorinya tuh harus ada. Gitu. Nah, sekarang yang enteng dulu. Nomor 2. Nomor 2 udah dijawab, nomor 2. Mana yang 2? Oh, ini tadi copy dulu. Yang nilai K terbesar ya. Iya, Pak. Ini. Ah, ini. Oke. Nilai K terbesar sehingga 2020 dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan K bilangan bulat berurutan. Nah, jadi kemarin ada Bapak kirim solusi, tapi itu solusi kalau K-nya lebih kecil 2020 sebenarnya. Ya. Iya. Jadi gini, ternyata K boleh besar dari 2020. Kenapa? Tidak ada ditulis di soal ini bahwasanya K itu harus lebih kecil 2020. Gak ada kan? Bisa aja K-nya di atas 2020 kan? Nah, karena pertanyaan soalnya nilai K terbesar sehingga 2020 dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan K bilangan bulat berurutan. Jadi K itu adalah banyaknya bilangan bulat berurutan gitu. Nah, boleh nggak bilangan berurutan tersebut negatif? Bilangan bulat berurutan. Ya, boleh-boleh saja. Karena tidak ada ditulis, tidak ada disyaratkan harus positif. Kan nggak ada di sini kan? Berarti bilangan bulatnya boleh negatif. Nah, gini. Masih ingat nggak tentang rumus penjumlahan bilangan bulat berurutan yang seperti ini? 1 tambah 2 tambah 3 titik tambah N. Ini apa rumusnya? Ini bisa pakai barisan aritmatika atau di notasi sigma. Ini ada rumusnya kalau seperti ini. Langsung aja suku terakhirnya kan N. N dikali N tambah 1 per 2. Gitu. Ini rumusnya. Kalau dari 1 kan gitu. Nah, tapi kenyataannya di sini kan boleh aja negatif. Nah, jadi gini aja lah. Kalau misalnya Bapak buat bilangan berurutannya ya. Min 2019. Baru berapa nih setelah min 2019? 2018. Minus 2014 baru minus 2017. Dan seterusnya, nanti kan di sini akan ke min 1, baru berapa lagi? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai 2019. Ini kan banyak sekali nih kan? Banyak ya ini. Kalau dijumlahkan berapa hasil nilai persamaan ini? Kalau dijumlahkan semua.
Ini min 2. Berapa dijumlahkan ini barisan yang ini? Ini kan berurutan semua 0, 1, 2, 3, 4. Atau ginilah cara jumlahkannya. Min 1 tambah min 1 berapa? Min 1 tambah 1. Bentar, Pak. Nol. Ini kan kalau ditambahkan semua min 1 tambah 1 0. Min 2 tambah 2. Berarti 0, Pak. Ya ini 0 semua kan? 0. Sekarang Iya. habis 2019 kan boleh buat 2020. Boleh ya? Ini kalau jumlahkan berapa nih? Kalau jumlahkan. Boleh. Berapa SN ya kalau ditambahkan? 2020. Nah, memenuhi nggak? 2020 kan? Memenuhi. Memenuhi ini, barisan seperti ini. Kan yang memenuhi lah, Pak, berarti. Memenuhi ya. Kan yang ditanya adalah nilai K terbesar sehingga 2020 dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan K bilangan bulat berurutan. Ini kan berurutan semua nih kan? Iya. Memenuhi. Nah sekarang ada berapa K-nya dari sini ke sini semua? Ada berapa K bilangan? Nah, coba cari berapa K-nya ini ke sini. Silakan. Berarti 2019 kali 2. Berapa? Berapa itu 2019 kali 2? Karena bilangannya dari minus 2019 sampai 2019. Maka jadi ada berapa K-nya? Jadi ada lupa banyak kali tapi. Iya, ada berapa K-nya? Kan tinggal dihitung. Ada 4.039 sama 2. Dari mana? 4.039. Karena dari 2019 dikali 2 ditambah 1. Satunya dari mana satunya? Dari 2020. Jadi 0 nggak dihitung. Oh iya ya. Nih? Ini tambah 2. Berarti kan? Ini 4.040. Berarti K sama dengan 4.040. Inilah kan besar sekali kan? Jawabannya aturan 4.040. Gitu. Kalau yang kemarin itu yang Bapak kerjakan yang pertama sekali, Bapak kira K-nya itu harus di bawah 2020. Ternyata tidak ada disebutkan di soal ini. Gitu. 4.040 jawaban. Oke, paham ini? Paham? Ini gampang nih. Coba Bapak buat lagi soal kayak gini. Udah bisa jawab langsung kalau udah mirip kali. Misalnya diganti aja. Nilai N terbesar sehingga 2021 ya dapat dituliskan sebagai
hasil penjumlahan N bilangan bulat berurutan. Silakan coba jawab. Berarti 4.042. Bisa teruskan ya kan? Bisa, Pak. Itu ya, ini kita setelah bahas kan gitu ya. Ini Bapak pilih yang mudah-mudah aja nih sebenarnya nih. Karena yang lainnya banyak juga yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Sebentar ya. Nomor 15. Juga mudah. Ya, ini coba. Kira-kira apa yang pertama kali terlintas untuk menjawab soal nomor 15 ini? X itu akar 19 kurang 8 akar 3. Kemarin si X pangkat 4-nya itu yang anak kurangin 2. Apanya dikurangi 2? Pangkatnya. Supaya apa? Supaya X-nya berkurang pangkatnya, Pak. Oh, nggak bisa main dikurangin gitu aja. Oke. Nah, ini clue-nya ya. Clue-nya ini diubah dulu, ini disederhanakan ke bentuk akar yang gini nih. Kalau ada akar A tambah B kurang 2 kali akar AB. Ini kan menjadi akar A kurang akar B ya. Ke sini, ini idenya ke sini. Nah, silakan coba dirubah dulu. Dirubah ke bentuk ini, bentuk yang ini. Berarti dia supaya ini mau ke sini, ada 2, jadi 2 di sini kan? Silakan. Akarkan dulu kiri kanan biar bentuknya ada akar kayak gini, akar. Atau gimana? Itu kayaknya panjang ini ya. Ini kayaknya akarnya panjang ke sini nih. Ini bukan terhapus ya. Nah, ini soalnya nggak gini tulisannya. Ini ya. Maksudnya jadinya akar 19 dikurang 8 akar 3. Iya, itu kan terhapus nih kan, nggak ada gininya kan. Ini, gini dia tuh. Itu dia harusnya nih kan, nggak kelihatan nih apa namanya, terhilang, tertutup kayaknya di sininya. Nah, berarti 8 ya. Buat dalam bentuk 2 kali berapa biar 8 gitu. 19 kurang 2 kali
4 ya. Gitu kan? Nah, sekarang ini harus 2. Di 4-nya ini masuk ke dalam akar. Berapa? Akar 3 kali 2. Ya, 2. 19 kurang. Oh, akar 16. Iya, akar berapa yang hasilnya 4? Kan itu maksud. 16. Akar berapa yang hasilnya 4? Berarti akar 16 3. Itu ya. Ya. Coba dilanjutkan. Nanti ke sini, coba dilanjutkan. 2 akar kali 3. Terus yang akar A kurang akar B itu? Nanti setelah kita ubah bentuknya dulu. Oh, ya udah jadinya udah gini aja lah. Berarti berapa A-nya? Berapa B-nya dari persamaan ini? A-nya 16. B-nya? B-nya 3. Cocok. Dikalikan ini dijumlahkan 19. Oh, cocok ya? Cocok. Berarti dia menjadi akar A. Ya, udah cocok. Berarti langsung saja akar 16 kurang akar B, akar 3. Berarti X sebenarnya adalah akar 16 itu berapa? 4 kurang akar 3. Itulah X-nya. Nah, udah tinggal digantiin. Ini ada X. X kuadrat, cari dulu. Udah, masing-masing. Ya, ini kan X-nya. Tuh, nanti diganti aja. Sekarang cari X kuadrat. Nah, cari X kuadrat berapa? Setelah itu cari X pangkat 4 berapa? 4 berapa? Baru X pangkat 3 ada lagi X pangkat 3 berapa? Nah, nanti tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Sudah paham ya cara mengkodatkan ya? Mari kita bahas mengkodatkan ya. Udah nanti ini dilanjut aja lah ya, PR ya. Udah tinggal lanjutin aja kan? Iya, Pak. Nah, coba nanti kamu coba selesaikan sendiri ya. Setelah itu hasilnya dipoto ya. Oke. X kuadrat tahu lah, X kuadrat itu X kali X, bikin X pangkat 4 berarti X kuadrat dikali X kuadrat. Gitu. Nanti X pangkat 3 berarti X dikali X kuadrat dan seterusnya. Ya. Oke, ini udah mau ajan nih di sini. Iya, Pak. Oke, jadi nanti di WA aja, di foto, kirim ke Bapak, nanti Bapak koreksi. Oke? Ya, jadi sampai sini saja pertemuannya. Nanti dilanjut lagi di WA aja. Kapan lagi kira-kira nih mau belajar lagi? Kapan Bapak bisa aja? Ya gitu ya. Ya udah besok Bapak lah, atau besok siang gitu ya. Oke, Pak. Besok Bapak mau ke Medan memang, maksudnya pas lagi ke Tanjung Sari. Mau Zoom juga, Zoom atau apa? Besok Zoom aja lah, Pak. Ya udah Zoom nanti dikabari lah ya. Oke. Oke, nanti kabari mamanya ya, tahu ya, sama ibu ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.